Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari kelas coding. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Kita ketemu lagi ya di video tutorial kita kali ini. Saya masih akan lanjut dengan Spring Boot Framework. Nah, kali ini kita akan fokus dengan drive method ya di Spring Boot atau Spring Data JPA gitu ya. Nah, pada video kita sebelumnya saya sudah membahas tentang custom query ya di product repo. Saya tampilkan dulu. Nah, ini kode program kita sebelumnya, kita fokus di sini ya. Intinya di sini adalah bagaimana kalau kita memiliki fungsi-fungsi custom atau kita pingin mengeksekusi query custom gitu ya. Nah, caranya adalah kita bisa lakukan hal seperti yang ada di video sebelumnya atau seperti yang kita lihat di sini ya. Kita bisa gunakan query, kemudian di sini ada JPA-QL gitu ya, mirip kayak SQL tetapi bukan SQL gitu ya. Namanya JPA-QL di mana kita query ke entity class-nya atau ke objeknya, bukan direct ke tabelnya. Nah, kalau teman-teman belum menyaksikan video tentang hal ini, silakan teman-teman saksikan di video sebelumnya ya. Kemudian baru kembali lagi ke video yang ini. Nah, pada video kita kali ini kita akan melihat lagi cara yang berbeda. Ya, jadi sebenarnya di Spring Data JPA untuk membuat sebuah custom repository function custom function repository di sini sebenarnya kita bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan yang query seperti ini, terus yang satunya lagi menggunakan nama method warisan atau biasanya juga disebut drive query. Jadi prinsipnya itu hanya berdasarkan nama methodnya di sini. Jadi si Spring Data JPA itu bisa tahu apa yang harus dia lakukan ya, atau di belakang layar itu dia bisa tahu query-nya apa atau SQL-nya apa yang harus dia eksekusi gitu. Hanya dengan melihat penamaan atau nama fungsi atau nama method yang kita definisikan di sebuah repository. Oke? Nah, kita langsung saja untuk mengimplementasikan drive query atau nama method warisan tadi di kelas repository atau di interface repository yang lain ya. Kalau yang di product repo ini kita biarkan aja seperti ini. Kemudian yang saya akan implementasikan untuk menggunakan drive query, drive name maksud saya itu di supplier repository. Oke, kita akan gunakan supplier repository untuk implementasi drive name query. Oke, jadi saya akan masuk ke supplier repository. Nah, oke, dan kita akan implementasi di sini. Nah, tapi sebelum ke sana, teman-teman, mengenai drive method name ini sebenarnya cukup banyak gitu ya. Cukup banyak yang bisa kita explore, tetapi tentunya saya nggak akan bisa implementasikan semuanya. Saya akan tunjukkan aja dokumentasinya. Nanti teman-teman bisa explore lebih jauh di sana. Saya coba buka dulu di dokumentasi Spring Data JPA. Nah, teman-teman bisa cari di dokumentasinya Spring ya. Ada di URL ini ya, cari aja Spring Data JPA di bagian dokumen spring.io tentang Spring Data JPA. Ini ya, kemudian cari di bagian query lookup strategi. Nah, sebenarnya ada dua ya, tadi seperti yang sudah saya mention sebelumnya. Yang kita sudah lakukan itu yang ini, ya. Jadi kita mendefinisikan query-nya secara manual atau menggunakan deriving the query from method name directly. Jadi berdasarkan nama methodnya, oke, berdasarkan nama methodnya kita tidak perlu lagi mendefinisikan query-nya atau JPA-QL-nya, tetapi hanya berdasarkan nama methodnya. Ya, jadi di belakang layar sekali lagi si Spring Data JPA itu bisa menggenerate query yang akan dieksekusi berdasarkan nama yang kita berikan terhadap fungsi di dalam repository tadi. Oke, di sini ada contoh, misalnya ya. Nah, ini ada contoh di sini. Misalnya saya punya sebuah nama seperti ini, find by email address and last name. Oke, kita hanya perlu deklarasikan seperti ini, ya, tanpa perlu memberikan anotasi query di sini, kemudian kita tuliskan manual JPA-QL-nya di atas sini.
seperti yang sudah kita lakukan di video sebelumnya ya. Nah, tidak perlu seperti itu, hanya berdasarkan nama ini, ya, si JPA, Spring Data JPA itu bisa tahu query-nya kira-kira apa yang harus dieksekusi. Oke, berdasarkan nama ini. Ya, tentunya ini ada aturannya ya. Kita nggak bisa sembarang juga memberikan nama function atau nama method di sini. Ada aturannya. Teman-teman bisa baca di bagian dokumentasi ini, di bagian bawah. Jadi, expression-nya itu ada aturannya. Jadi, penamaannya itu ada aturannya. Misalnya harus diawali dengan find by, atau query, atau apa namanya. Di sini ada sebentar. Nah, sebentar saya scroll ke bagian. Nah, ini udah ada contoh-contohnya ya. Jadi, kita bisa find by, kalau nggak salah ada query gitu ya. Kemudian, kita sebutkan nama fields-nya. Nah, nama fields-nya kalau misalnya di kelas entity-nya itu ada name, ya kita bisa find by name, find by email. Kita juga bisa kasih lebih dari satu kondisi, ya, dengan and atau or, misalnya find by first name, and, atau or, last name, seperti itu, ya. Jadi bisa berdasarkan itu. Sebentar, mana linknya? Oh, ini maksud saya. Nah, ini full list of query method subject keyword. Kita bisa cek di sana, teman-teman bisa cek. Nah, di sini, nah jadi bisa diawali dengan find by, read by, ya, get by, atau query by, search by, stream by, dan seterusnya. Ini nanti return-nya itu bisa berupa collection atau single object, tergantung dari keyword yang kita pakai, atau kondisinya nanti apa. Kemudian juga bisa dimulai dengan exist by. Ini return-nya biasanya return-nya itu benar salah ya. Untuk mengecek, misalnya kita mau ngecek apakah ada data tertentu di dalam sebuah fields. Misalnya exist by ID tertentu atau exist by email tertentu, seperti itu. Atau count by, delete by. Ini juga bisa first, ini aggregate ya. Kita bisa melakukan kalkulasi ya, atau ini apa namanya, bukan aggregate, maksud saya bisa melakukan apa ya, kita limit maksudnya. Jadi kalau misalnya saya hanya ingin mengambil 5 data teratas ya, saya bisa misalnya ini pakai top 5 ya, top 10 dan seterusnya. Atau kita distinct, misalnya kita hanya ingin ngambil satu aja data dari kondisi-kondisi tertentu. Itu juga bisa kita lakukan hanya dengan menggunakan keyword-keyword ini di dalam nama function kita di dalam kelas di dalam repository, interface repository kita. Kemudian, nah, metode predikatnya yang lain ya, ini tadi yang sudah saya singgung, kita bisa pakai and, or, ya, after, before, containing. Nah, containing ini nanti mungkin kita bisa coba. Ini mirip kayak like ya. Kalau kita query itu misalnya select from table user, where name, like gitu ya. Terus pakai tanda apa kemarin ya, tanda persen gitu untuk mencari teks tertentu di dalam nama dari tabel user, misalnya di tabel user. Kita biasanya pakai like. Nah, itu juga kita bisa pakai containing, yaitu nanti fungsinya sama. Jadi keywordnya bisa pakai ini. Atau misalnya kita mau pakai ending with, ini kayak suffix-nya. Misalnya kita mau cari nama yang akhirannya apa, ending with apa gitu. Nah, itu juga kita bisa pakai ini. Kemudian ada greater than, dan seterusnya di sini. Ya, sekali lagi saya nggak akan coba semuanya di sini, tapi dari dokumentasi ini harusnya sih sudah cukup jelas ya, dan teman-teman bisa coba-coba nantinya. Nah, paling nggak di tutorial kita atau di video tutorial kita kali ini, saya ingin membuka jalannya supaya teman-teman bisa lihat, oh seperti ini, dan silakan dieksplor untuk fungsi-fungsi atau keyword-keyword yang lainnya. Oke. Ya, kita langsung saja ya teman-teman. Sekali lagi bagi teman-teman yang mungkin saja belum menyaksikan video-video sebelumnya di dalam playlist Spring Boot ini, saya persilakan untuk menyaksikan video-video sebelumnya ya, supaya bisa nyambung dengan video tutorial kita kali ini. Linknya bisa teman-teman cek di bagian description. Oke? Baik, nah kita akan implement untuk supplier ya, bagian supplier. Jadi yang produk kemarin itu kita pakai query manual. Nah, yang supplier di sini kita mau pakai yang derive query name. Oke? Misalnya, yang pertama, yang simple dulu. Saya mau mencari supplier berdasarkan emailnya. Saya bisa tulis seperti ini nih. Supplier, find by email. Oke? Kemudian string parameternya email. Nah, saya nggak perlu tulis lagi kayak kemarin harus pakai query di sini, kemudian saya masukkan
JPA-QL-nya di sini. Ini nggak perlu, ya. Karena nama ini itu sudah dikenali sebagai drive name tadi, drive query name tadi. Oke, sekali lagi nama ini sudah dikenali, oke, oleh si Spring Data JPA. Oke, keyword find by ini sudah dikenali. Dan email ini adalah fields yang ada di dalam kelas entity supplier kita. Ya, misalnya di sini saya punya email yang ini. Oke, dia udah harus ada di sini ya. Kalau di sini misalnya tulisannya bukan email, misalnya mail, ya di sini juga harus disesuaikan, jangan email tapi mail seperti itu, ya. Nah, tapi saya kembalikan lagi, saya menggunakan email. Nah, seperti ini. Oke, simple ya. Hanya dengan find by email, saya udah dengan nama find by email maksud saya si JPA-QL itu sudah tahu query-nya apa yang harus dia eksekusi. Ya, jadi udah cukup canggih sih sebenarnya menurut saya di sini framework sejenis ORM-nya, Object Relational Mapping yang diimplementasikan oleh si Spring Data JPA. Oke, mungkin dari pengalaman saya belum pernah menemukan fitur sejenis mungkin di bahasa pemrograman yang lain ya. Kalau teman-teman mungkin yang sudah punya pengalaman mungkin di bahasa pemrograman yang lain yang kira-kira di bahasa pemrograman itu juga punya framework ORM-nya yang punya fitur-fitur seperti ini, silahkan di komen ya, supaya saya juga bisa explore di sana dan kita bisa berbagi pengetahuan seperti itu ya. Tapi dari pengalaman saya sendiri mungkin saya belum pernah menemukan hal seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat di Spring Data JPA dengan yang namanya tadi drive name query tadi. Oke. Nah, kita langsung coba aja. Saya buatkan repositorinya di sini ya. Kemudian saya langsung buatkan service-nya aja di supplier service. Oke, kita tambahkan di bagian bawah. Oke, saya tambahin aja di sini. Kemudian saya tulis misalnya public supplier find by, namanya di sini boleh apa aja karena ini udah nggak ada hubungannya lagi dengan drive name-nya tadi ya. Jadi drive name query tadi itu cuman ada di repository di sini ya. Di dalam repository. Jadi nama ini harus mengikuti syarat-syarat yang ada di dokumentasinya tadi. Tapi kalau udah di class service, ini sebenarnya namanya boleh apa saja. Oke, tapi untuk mempermudah ya saya buat juga namanya samalah supaya kita bisa lihat hubungannya. Oke, parameternya di sini, kemudian langsung saya return. Supplier find by name. Oke, kemudian ini find by email, sorry ya, maksud saya email. Find by email. Oke, nah emailnya ini return-nya, find by email-nya return-nya cuma satu atau objek tunggal supplier ya, karena di kelas supplier kita kemarin, email itu email itu kan unik, jadi nggak mungkin ada supplier yang namanya sama. Jadi kalau emailnya kita input, kita cari, ya pasti kalau ketemu yang dia return cuma satu objek supplier, nggak mungkin lebih dari satu. Gitu ya. Nah, ini kita buatkan service-nya, kemudian service-nya ini seperti biasa kita akan konsumsi dari controllernya. Ya, di bagian controller kita buatkan endpoint untuk memanggil service yang tadi. Saya tambahkan di paling bawah di sini, kemudian kita buat aja supplier, ya, public supplier ya, langsung aja find by email aja juga namanya. Ya. Sekali lagi namanya boleh apa saja di sini karena nggak ada hubungannya lagi dengan drive name query tadi ya. Kemudian saya mau ambil dari body message di sini. Kita bungkus dengan DTO search data sama seperti di video kita sebelumnya yang kita udah prepare. Oke, jangan lupa ini diimport search data. Kemudian di sini mungkin saya kasih post mapping ya. Saya pakai post mapping. Dan endpoint-nya saya kasih search misalnya by email ya, by email. Oke, karena kita searching-nya by email. Oke. Kemudian sorry, sebentar saya cek dulu. Saya tadi kayaknya ada typo deh. Ya, ini harusnya find by email, sorry ya. Saya typo. By email ya, bener ya. Find by email dia panggil dari sini, find by email juga. Nah, di sini tinggal kita langsung return aja ya. Return supplier service, find by email. Oke, find by email, get search key. That's it.
ya. Kurang lebih seperti ini, ya. Kalau kita lihat runtutannya, kan kita akan manggil ini nih nanti dari kliennya atau dari Postman nantinya ya. Kita tinggal tambahkan endpoint search by emails, kemudian apa namanya, if endpoint ini atau control ini akan panggil service-nya, oke, yang ini. Kemudian service-nya akan manggil repositorinya. Nah, di repositorinya hanya ada deklarasi derived name seperti ini, tanpa ada query-nya. Oke? Ini perbedaan. Sekali lagi, ini bedanya dengan video kita sebelumnya yang menggunakan query manual. Oke? Kita langsung coba untuk contoh yang pertama. Di sini langsung aja saya coba run mvn Spring Boot .2 run. Oke, kita tunggu beberapa saat sambil saya buka Insomnia. Mana Insomnia saya? Sebentar. Oke, ini dia. Oke, ini dia. Nah, saya udah punya beberapa supplier kemarin ya. Misalnya ini saya mau buatin lagi more misalnya ya. More gitu ya. Kemudian di sini emailnya moredomain.com. Kemudian saya send. Oke, kalau saya find all supplier, saya send. Ini saya akan dapatkan semua data supplier dari database kita. Oke, ini yang sudah kita buat di video-video kita sebelumnya. Nah, sekarang tadi saya udah tambahkan satu controller baru ya, namanya find by email, search by email, seperti itu. Terus kita tinggal buatkan endpoint-nya di Insomnia. Saya udah buatin tadi, nah yang ini find by email, ini ya, search find by email, oke. Kemudian DTO-nya kan tadi search data, itu punya keyword atau punya field search key. Oke, kita tinggal cari aja nih. Misalnya di sini saya mau cari by email, ini ada supplier 1, @domain.com, supplier 2, supplier 3, 4, dan more. Ini ada more. Oke, kita coba aja find by email. Di sini saya masukin aja supplier, kalau supplier 1 @domain.com. Harusnya saya dapat ya, satu supplier. Nah, ini dia. Kalau seandainya namanya salah, saya sengaja buat salah, nah, saya nggak akan dapat apa-apa di sini. Saya nggak akan dapat datanya, ya, karena ini adalah pencarian yang tepat, ya, tepat atau sama dengan equality. Jadi find by email ini dia akan cari ke dalam tabel supplier yang emailnya tepat sama dengan email yang kita kirimkan di sini. Oke? Nah, itu contoh yang pertama. Jadi, sekali lagi, perhatikan di sini kita nggak punya query apa-apa, dan otomatis si Spring Data JPA itu akan menggenerate query-nya ya buat kita. Jadi, ya kalau kita lihat di sini, bahkan kita nggak perlu pelajari JPA-QL, hanya perlu memberi nama function yang mengikuti syarat-syarat yang ada di dokumentasi tadi. Oke, ini kita dapat. Kalau kita namanya benar, saya dapat. Nah, tadi juga ada more tadi kalau nggak salah, ya saya dapat. Ini tadi yang barusan kita tambahin. Oke? Nah, itu contoh yang pertama. Nah, contoh yang lain, misalnya saya ingin mencari nama. Kalau kemarin di bagian produk, teman-teman masih ingat yang ini nih. Nah, saya mau cari nama yang menggunakan like gitu ya. Maksudnya saya mau cari nama yang mengandung string tertentu gitu ya. Mencari nama produk yang mengandung string tertentu. Oke, nah ini kita lakukan dengan query manual di sini menggunakan JPA-QL, menggunakan key like. Nah, bagaimana kalau itu kita lakukan menggunakan derived name tadi? Nah, kurang lebih sama juga ya. Namanya yang kita harus ikutin aturannya tadi yang ada di dokumentasi. Nah, kalau kita cari berdasarkan nama ya yang mengandung karakter tertentu, itu kan ada kemungkinan return-nya lebih dari satu. Jadi di sini kita pakai list ya, kita return dalam bentuk list. Jadi lebih dari satu gitu ya. Kemudian namanya ya sama, saya mulai dengan find by. Nah, sekarang find by apa? By name mungkin ya, karena name itu bisa tidak unik. Jadi find by name. Kita bisa pakai contains. Nah, contains itu tadi kalau kita balik lagi ke dokumentasi, teman-teman bisa cek di sini tadi. Mana ya? Nah, ini dia, containing. Jadi kita bisa pakai
containing, is containing, atau contains. Saya pakai yang contains ya. Jadi find by name contains. Nah, name-nya apa? Oke, jangan lupa ini diimport untuk listnya ya. Jadi saya mau cari supplier yang namanya mengandung string tertentu gitu ya. Seperti yang ada di sini. Jadi namanya ini mengikuti aturan yang ada di dokumentasi tadi, derive name tadi. Oke. Kemudian sama saya buatkan service-nya juga di sini. Jadi di sini saya tambahin public-nya, return-nya juga list find by, saya beri nama find by name ya. String name di sini. Kemudian tinggal langsung kita return aja. Supplier repo find by name name. Oke, sorry, saya cek dulu namanya find by name contains. Sorry, find by name contains. Oke, saya save. Jangan lupa diimport listnya. Saya save lagi. Oke, dan ya tentunya kita prepare juga controllernya. Oke. Nah, di sini dia akan return lebih dari satu ya. Jadi saya beri nama public list supplier find by apa tadi name ya. Kemudian ini juga sama, saya taruh di request body search data juga. Oke. Kemudian jangan lupa diimport listnya. Jangan lupa. Kemudian di sini ya sama, saya langsung panggil aja supplier service find by supplier service. Nah, ini dia find by name search data titik get search key. Seperti itu. Oke. Dan controllernya ya kurang lebih sama. Controllernya sorry, ini tadi saya kelewat. Oh, sorry, kelewat. Ini harusnya di sebentar. Oh ya, benar ya, sorry. Oke, kita udah buat tadi service-nya, ini reponya, ini service-nya, kemudian ini controllernya. Tinggal kita kasih, ya sama di sini, post mapping untuk search, kemudian ya mungkin di sini by name. Nah, seperti itu. Kemudian saya save. Oke, dan kita coba sekarang buatkan tesnya di Insomnia ya. Jadi find by name. Ini bisa saya, ini kok bisa double, sebentar saya cek. Oke, ini saya ganti aja ya by name. Nah, biar akan memanggil yang ini, mengeksekusi yang ini. Oke, search by name. Nah, perhatikan search by name ini kan tadi dia pakai contains ya, pakai contains. Artinya return-nya bisa lebih dari satu. Oke, kalau saya kosongin seperti ini, saya search, harusnya dia return semua ya, seperti ini. Ya, karena keywordnya ya tidak mengandung apa-apa. Di sini kita kasih spasi pun semua mengandung spasi ya, jadi akan dia cari gitu. Kalau saya kosong ya pasti akan tampil semua. Sekarang saya coba mengandung kata sub. Saya search, maka dia cuma tampilkan ada 3 nih. Karena 3 data ini yang mengandung, yang namanya maksud saya mengandung apa namanya string atau apa namanya kata sub yang ini ya. Kalau misalnya saya ganti dengan order tadi, ini harusnya cuma 1. Nah, teman-teman lihat di sini. Saya dapatkan yang ini karena namanya mengandung order. Oke? Nah, jadi di sini kita bisa lihat di contoh yang kedua juga kita bisa lihat bagaimana Spring Data JPA dengan derive name-nya itu bisa menggenerate query sesuai dengan nama dari method atau function yang kita definisikan di repository. Oke, itu contoh yang kedua. Saya masih punya contoh yang lain. Misalnya, apa ya? Kita gabungkan dengan prefix atau start with misalnya. Ya, jadi di dokumentasi tadi ada contoh keyword yang bisa kita pakai start with misalnya. Saya mau cari nama yang dimulai dengan karakter tertentu. Oke, jadi kalau contains itu kan kayak like gitu ya, kayak like. Nah, kalau start with itu artinya sebenarnya kayak like, tetapi spesifik like-nya itu di di depan gitu ya, yang namanya dimulai gitu ya, itu start with. Jadi saya bisa buat seperti ini.
find by name juga. Nah, tapi saya pakai start with. Nah, seperti ini. Start with. Nah, ini sebenarnya mirip kayak contains, tapi kalau contains itu dia nggak melihat dimulai dari depan, dari belakang, atau dari tengah, itu semua. Dia akan cari. Tapi kalau start with, itu dia cuman akan ngecek namanya itu dimulai dari parameter yang kita kirimkan di sini. Misalnya, tadi nama supplier kita di database itu kan tadi supplier 1, supplier 2, supplier 3, dan seterusnya. Berarti start with itu berarti dia akan cari misalnya sub. Nah, itu mulai ya, supplier. Berarti dimulai dari sebuah kata-kata atau sebuah string supplier gitu ya. Nah, jadi dia mulai dari situ. Jadi ada juga end with. End with itu berarti yang dia cek itu diakhiri dengan kata-kata apa, seperti itu. Oke? Nah, ini cuma contoh aja untuk melihat variasi dari drive name query di Spring Data JPA. Kita coba yang starting with, kalau nggak salah, sorry ini. Starting with maksud saya. Ya. Find by name, starting with. Nah, ini pakai prefix mungkin, biar lebih semantik ya parameternya. Oke, itu repositorinya. Kemudian service-nya ya relatif sama dengan find by name. Jadi ini saya copy aja. Terus namanya saya ganti find by name start with gitu. Ini prefix. Kemudian ini kita ganti find by name starting with. Nah, yang ini kita kirim prefixnya. Oke. Dan tentunya di bagian controller juga harusnya sama. Saya copy aja yang ini. That's it. Kemudian by apa di sini? Mungkin saya ganti name start with. Nah, seperti itu. Kemudian di sini find by name start with. Oke. Kemudian di sini kita ganti by name. Ini dia, start with search data get search key. Ya, kita ambil yang ini. That's it. Ya, kita langsung coba sekarang di Insomnia. Harusnya saya udah punya, nah ini dia, find by name start with. Nah, start with. Nah, kalau kita lihat datanya, ini kalau saya kosongin, berarti dia tampil semua, seperti ini. Nah, tapi kalau saya start with, misalnya order, gini ya, atau OT gini ya, ini harusnya yang kita dapat itu yang ini aja nih. Nah, saya search, ya, saya cuma dapat yang ini karena name-nya itu memang start dari OT ini ya. Nah, kalau misalnya saya ganti dengan RS, yang ini ya, maksud saya mau cari yang ini. Nah, nggak akan ketemu. Kenapa? Karena ini bukan awalan tetapi akhiran. Ya, bukan start with tetapi end with harusnya. Ya, ini kalau saya search, saya nggak akan ketemu apa-apa. Oke, nah itu drive name dengan keyword starting with. Ya, starting with. Teman-teman bisa coba yang end with dan variasi-variasi yang lain yang ada di dokumentasinya. Oke, nah kemudian berikutnya mungkin saya mau kasih bagaimana kalau kondisinya itu lebih dari satu. Misalnya apa ya, nama dan email mengandung mengandung kata tertentu di nama dan kata-kata tertentu di email atau string tertentu di email. Misalnya seperti itu ya. Misalnya kan kita mau cari data nih, tapi saya nggak ingat namanya lengkapnya apa sih, terus email lengkapnya apa sih, tapi saya tahu ada kata-kata tertentu. Nah, biasanya seperti itu ya fitur pencarian yang ingin kita implementasi. Nah, kita bisa pakai misalnya di sini saya tambahin satu drive name query yang bernama find by name contains ini. Kemudian saya bisa pakai operator OR atau AND ya. OR itu berarti salah satu benar, maka ditarik datanya. Misalnya find by name contains or email contains. Ya, jadi saya buat seperti ini misalnya email. Nah, kalau seperti ini, artinya dia akan cari supplier yang namanya mengandung parameter yang ini. Oke, ini saya kasih yang nggak apa-apa lah, name. Ya, mengandung parameter name ini,
atau emailnya mengandung parameter ini. Ya, salah satu terpenuhi maka dia akan dibaca, ditarik. Ya, ini kalau or. Kalau and berarti kan dua-duanya harus mengandung kata tersebut, baik yang ada di name ataupun yang ada di email. Oke, nah ini contoh kalau misalnya kita punya lebih dari satu parameter dan mungkin ada logical di sini or atau and gitu ya. Itu teman-teman bisa lihat lagi di dokumentasi yang tadi ada di di websitenya spring.io, dokumentasinya Spring. Oke. Nah, ini contoh yang lain lagi. Name contains or email contains. Jadi salah satu itu valid, maka ditarik datanya, diambil datanya. Oke. Nah, service-nya seperti apa? Ya harusnya sih sama aja. Ya ini saya copy aja di sini. Tinggal kita ganti aja find by name and mungkin or email, ya. Di sini string name, string email. That's it. Dan di sini saya ganti name or email contains. Nah, seperti ini. Oke. Dan supplier controllernya juga kita copy aja yang ini, ya. Saya copy aja yang ini. Nah, cuman, ini saya copy. Cuman perhatikan search data kita, ya. Ini saya buka dulu DTO. Kelas mana? Search data DTO itu cuman punya satu parameter, ya. Search key. Padahal kita butuh dua tadi, nama dan emailnya. Ya, supaya bisa mengcover dua parameter, ya tinggal kita tambahin aja di sini. Ya, jangan kita ganti yang ini, jangan kita ubah namanya karena udah dipakai di controller-controller yang lain. Jadi kita tambahin aja misalnya next atau order search key misalnya. Oke, dan ya kita buatin setter dan getternya di sini. Oke, order search key gitu ya. Tambahin lagi satu ini untuk mengcover name dan email karena ada dua tadi parameter yang akan kita pakai, jadi saya tambahin lagi satu di sini order search key. Oke. Sehingga di sini bisa kita pakai ya. Oke, ini namanya masih konflik, saya ganti dulu find by name or email gitu ya. Nah, ini masih pakai search data juga ya, perhatikan. Di sini find by name or email. Nah, dia butuh name dan email ya. Kita ambil dari search data, get search key, dan search data, get order order search key untuk parameter yang kedua. Atau ini nanti untuk mengcover name, ini yang untuk mengcover email, gitu ya. Nah, ini kita ganti endpoint-nya yaitu name or email. Oke. By name or email misalnya. Oke, nggak ada error ya. Ini udah ke restart. Oke, nggak ada error. Kita langsung coba sekarang. Saya ambil lagi insomnia-nya. Harusnya saya udah buat. Nah, ini dia. Find by name or email. Ini ya. By name or email. Nah, ada search key. Dan order search key, ini salah tadi saya implement. Order search key. Nah, ini untuk email, ini untuk name, ini untuk yang kedua, ini untuk emailnya. Ingat, dia menggunakan or, artinya salah satu ini ketemu, dia akan tarik datanya. Kemudian dia menggunakan contains tadi, jadi nggak harus tepat sama dengan namanya atau tepat sama dengan emailnya. Oke? Nah, ini kalau saya coba search, by name or email. Harusnya by name or email, bener ya. Sorry, ini saya typo kayaknya. Oke, order search key. Oops, sebentar. Kenapa ya? Supplier search by name or email. Ya, ini harusnya udah benar. Kita cek apa yang typo. Search by name or email itu post, kita kirim search data. Udah ya. Saya coba, kenapa dia not found? Sebentar, ini saya restart aja, mungkin butuh di restart. Oke, saya coba restart dulu Spring Boot-nya tadi.
Kemudian saya coba buka lagi insomnia-nya. Kita coba lagi. Harusnya udah ada nih. Saya coba send. Ya, dapat ya. Nah, tadi cuma butuh restart aja. Oke, nah sekarang saya mau cari ini name, ini email ya sekali lagi. Search key itu name. Berarti kalau saya tulis supplier di sini, maka semua yang mengandung kata supplier itu akan tampil. Oke. Nah, nah di sini or emailnya apa? Misalnya emailnya adalah more misalnya. Ini ya, perhatikan. Harusnya yang ini nggak akan ikut nih, yang ID 5 nggak akan ikut. Kita coba send. Ya, teman-teman lihat. Sekarang udah nggak ada ID 5 ya. 1, 3, 4, 6. Yang 5 tadi nggak ada. Kalau ini kita ganti misalnya more dan more, maka saya cuma akan ketemu yang ini. Ya, karena namanya itu more, emailnya juga mengandung kata more. Yang lain tidak mengandung kata more. Nah, saya cuma dapat yang ini. Oke? Nah, itu contoh yang lain kalau misalnya kita memiliki lebih dari satu parameter, kemudian punya operator OR atau AND, teman-teman bisa coba kombinasi-kombinasi itu. Oke, silakan dibaca di dokumentasi. Nah, mungkin satu lagi, kita juga bisa melakukan apa? Kayak sorting order by ya dengan menggunakan keyword order by. Contohnya apa ya? Order by kita tambahkan di by name contains ini ya. Saya ulangi dulu, kita eksekusi dulu yang by name contains. Mana tadi ya? Ini by email. Nah, ini by name. Ini sorry namanya salah. Biar enggak by name maksud saya. Nah, by name, kalau ini saya kosongin, ini dia tampil semua. Oke, dan kita lihat di sini order by-nya itu secara default itu adalah ascending untuk ID-nya ya. Jadi ID 1, 3, 4, 5 ascending. Dari kecil ke besar. Nah, saya mau coba ubah ini menggunakan descending. Ya, bagaimana caranya? Kita nggak perlu, sekali lagi nggak perlu buatin query-nya. Kita bisa langsung di sini order by ID descending. Seperti itu. Ya, jadi order dia cari berdasarkan nama, mengandung string tertentu, kemudian dia order by ID descending. Oke, sekali lagi ini keyword yang teman-teman bisa baca dokumentasinya, di dokumentasi maksud saya. Ya, bisa order by ID, order by name mungkin, order by email juga ya. Ini di sini bisa descending atau ascending. Oke. Kemudian di bagian supplier juga harus disesuaikan karena ini kita ubah. Berarti di sini, nah ini tadi contains by name, ini saya ganti by name contains order by ID descending. Ya, kalau sudah jangan lupa di save. Saya save all. Dan dia restart, ini udah benar. Dan kita coba sekarang di insomnia-nya. Oke, harusnya sekarang kalau ini saya eksekusi, yang paling atas ini yang ID 6. Saya coba send. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sekarang. Ya, otomatis ordernya itu sudah descending ya, berdasarkan nama atau verified name dengan keyword order by di sini. Order by ID descending. Oke? Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana simpelnya kita membuat operasi yang memanipulasi data, membaca data dari database menggunakan Spring Data JPA ya dengan mengimplementasikan derived name query. Tentu saja ini cuma contoh sederhana ya teman-teman, menggunakan derived name query tadi dengan find by. Sebenarnya kalau teman-teman lihat di dokumentasi, kita bisa juga menggunakan untuk hapus, ya bisa juga untuk aggregate, ya bisa juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih kompleks lainnya. Oke, nah kira-kira seperti itu video kita kali ini. Di video saya berikutnya, saya akan lebih lanjut lagi terkait dengan repository. Mungkin ada fitur-fitur yang terkait dengan misalnya paging, kemudian ada fitur-fitur yang terkait dengan batching ya, misalnya update secara banyak gitu ya. Misalnya saya mau update atau simpan data langsung sekaligus, misalnya 10 data, 20 data atau lebih dari satu intinya ya, batch processing lah istilahnya gitu. Nah, itu kita akan bahas di video kita yang selanjutnya. Untuk saat ini kita fokus saja dulu ke derived name query seperti yang sudah kita lihat bersama pada video kita kali ini.
Oke? Sekali lagi terima kasih. Kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman lainnya yang mungkin saja membutuhkan. Baik, sampai ketemu di video kita yang akan datang. Terima kasih.